Salam kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya panjenengan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan dilimpahi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita semua percaya bahwa Allah itu baik. Terlebih di saat kita merasakan hidup yang baik-baik saja, berkecukupan, dan bahkan berkelimpahan. Dalam keadaan seperti ini, bersyukur kepada Allah adalah hal yang mudah. Namun, terkadang ada orang yang ragu tentang kebaikan Allah, terutama di saat-saat ia sedang prihatin. Di saat-saat seperti itu, bersyukur menjadi hal yang sulit dilakukan. Keyakinan pada kebaikan Allah memang tidak lantas menjamin kita terbebas dari berbagai masalah. Kebaikan Allah itu bukanlah hal yang cukup kita dengar dari orang lain, entah berupa nasihat, wejangan, atau khotbah. Kebaikan Allah terlalu mudah dan sering diucapkan. Juga terlampau banyak kita baca dalam kitab suci. Kebaikan Allah adalah soal apa yang kita alami dan rasakan, bukan saja apa yang kita dengar. Lantas, bagaimana caranya agar kebaikan Allah itu betul-betul kita rasakan? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita dapat belajar dari pemazmur, yaitu Daud, mengenai bagaimana menghayati kebaikan Allah. Mazmur 34 ayat 8 menyatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat tersebut memberi perintah kepada kita agar kebaikan Allah kita kecap dan kita lihat. Apa maksudnya? Barangkali terjemahan Alkitab edisi Bahasa Indonesia masa kini bisa menolong kita. Di sana disebutkan, rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Kita juga perlu melihat terjemahan bahasa Jawa yang berbunyi, nyatakno dewe, sepiro kabeciane Allah. Jadi, ada kata rasakanlah sendiri, juga kata nyatakno dewe. Hal ini berarti bahwa kebaikan Allah itu harus kita rasakan sendiri, bukan hanya dari apa yang orang lain katakan. Kuncinya adalah mengalami sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepada kita ada sebuah pertanyaan besar. Bukan soal apakah Allah itu maha baik. Jika itu pertanyaannya, maka jawabannya sudah jelas dan pasti. Ya, Allah itu penuh dengan kebaikan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita merasakan sendiri kebaikan Allah itu dalam hidup kita? Untuk menjawabnya, tentu kita perlu kembali pada pengalaman hidup kita. Jika hidup kita saat ini sedang bersuka cita, jangan lupa bahwa itu semua adalah berkat kebaikan Allah. Namun, bagaimana jika hidup kita saat ini sedang berduka atau bergumul? Masihkah kita dapat merasakan kebaikan Allah? Tentu saja. Kebaikan Allah dapat kita alami dan rasakan melalui hal-hal kecil dan sederhana. Barangkali senyum dan sapa orang-orang terdekat kita, barangkali cuaca yang cerah, barangkali badan yang cukup sehat, barangkali kehadiran para sahabat yang mendukung dan mendoakan kita, atau barangkali kesabaran yang masih kita miliki, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bukti kebaikan Allah atas kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Allah. Jika demikian,
tidak ada alasan bagi kita untuk menggerutu, apalagi menyerah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bukan hanya apa kata orang lain, melainkan apa yang sungguh-sungguh kami rasakan sendiri. Kami kecap dan kami lihat sendiri. Untuk itu, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Kiranya semua itu membuat kami senantiasa hidup setia kepada-Mu. Terus berjuang menjalani kehidupan, meskipun ada berbagai pergumulan. Kami yakin kebaikan Allah akan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat.